Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP hari ini menggelar sidang dugaan pelanggaran etik atas tindakan asusila Ketua KPU Hashim Asyari terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN. Sidang telah dimulai sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan digelar secara tertutup di ruang sidang gedung DKPP Jakarta Pusat. Ketua KPU Hashim Asyari hadir tanpa menyampaikan sepatah kata pun kepada rekan-rekan media. Selain itu terlihat perwakilan dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan juga turut hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Hari ini merupakan sidang perdana dugaan pelanggaran etik Hashim Asyari. DKPP juga mengundang beberapa pihak terkait sebagai saksi untuk hadir hari ini seperti public figure Dedi Mahendra Desta hingga anggota KPU RI Betty Epsilon untuk dimintai keterangan. Bagaimana jalannya sidang etik yang menghadirkan Ketua KPU? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami ada Rizka Salsabila. Rizka, seperti apa perkembangan terbaru dari sidang yang diikuti oleh Hashim Asyari? Ya, Andro dan juga pemirsa, hingga sore hari ini tepatnya pada pukul 3:18 waktu Indonesia Barat sendiri sidang masih terus berlangsung, yang mana sidang ini berlangsung secara tertutup, yang mana sudah lebih dari 5 jam dari dimulainya sidang atau tepatnya pada pukul 9 waktu 30. Maksud kami pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, yang mana sebelumnya sidang sendiri ini direncanakan mulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk sidang etik yang dilakukan atau digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini terhadap Ketua KPU RI Hashim Asyari atas dugaan tindak asusila terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Belanda dan Den Haag Belanda, yang mana pihak pengadu sendiri ini diwakilkan atau dipimpin oleh kuasa hukumnya yaitu Aristo Pangaribuan, dan juga adapun pihak lainnya yang hadir pada sidang etik perdana hari ini yaitu perwakilan dari Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan, yang mana ini merupakan saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum pengadu untuk mendalami berkaitan dengan isu tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari. Selain itu memang rencananya ada 2 saksi yang akan dihadirkan oleh DKPP RI, yaitu public figure Dedi Mahendra atau yang kerap disapa Desta, dan juga anggota KPU RI atau Komisaris KPU RI yaitu Betty Epsilon, yang mana memang keduanya ini tidak atau berhalangan hadir. Dan selain itu untuk sidang etik sendiri ini dilakukan oleh DKPP kepada Ketua KPU RI Hashim Asyari, yaitu di mana teradu, yakni Ketua KPU RI Hashim Asyari diduga mengutamakan kepentingan pribadi dan bahkan memberikan perlakuan khusus kepada pengadu yang bekerja sebagai anggota PPLN Den Haag Belanda. Untuk sementara itu sidang ini masih terus berlanjut dan kami juga belum dapat mengetahui untuk keterangan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota atau komisaris DKPP sendiri kepada Ketua KPU Hashim Asyari. Demikian yang dapat kami sampaikan, Andro. Untuk lebih lanjutnya kami akan terus menyampaikan perkembangan dari sidang etik yang dilakukan pada hari ini. Kembali ke Anda di studio. Rizka Salsabila mengabarkan langsung dari kantor DKPP Jakarta. Terima kasih. Pemirsa, selain dugaan pelanggaran etik atas tindakan asusila, sederet kasus pernah menjerat Ketua KPU Hashim Asyari. Hashim Asyari dan komisioner KPU lainnya pernah dilaporkan dan diputuskan melanggar kode etik imbas meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP RI pernah memutuskan Ketua KPU Hashim Asyari dan kawan-kawan melanggar kode etik. Mereka dianggap melanggar kode etik karena meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Saat itu ada 4 aduan yang dialamatkan kepada Ketua KPU dan komisioner lainnya, yaitu pengaduan Demas Brian Wicaksono, Imam Munandar, PH Haryanto, dan Rumondang Damanik. Dalam kasus ini, Hashim Asyari selaku teradu 1 dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir dari DKPP.
menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari selaku teradu 1 dalam perkara nomor 135/PKE/DKPP/Romawi 12/2023. Dalam pemaparannya, DKPP menjelaskan pengadu menilai KPU menyalahi prosedur dalam membuat aturan penerimaan calon presiden dan calon wakil presiden. Seharusnya KPU lebih dahulu mengubah PKPU terkait syarat usia Capres-Cawapres setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi. Tak hanya melanggar kode etik imbas meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, Ketua KPU Hasyim Asyari juga pernah disangsi peringatan keras oleh DKPP karena terbukti melanggar etik terkait hubungannya dengan Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.